Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mokodai. Pada kesempatan kali ini saya akan berdiskusi dengan teman-teman semua terkait salah satu isu yang sedang update, yang sedang dibicarakan oleh masyarakat Indonesia, yang sedang dibicarakan oleh publik, dan kita menjadi kegelisahan kita bersama. Apa isu tersebut? Isu itu adalah isu tentang bantuan sosial dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah. Inilah yang akan kita diskusikan bersama. Teman-teman sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, isu tentang bantuan sosial dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah sudah kita dengarkan di seluruh Indonesia. Untuk itu pemerintah Jokowi mengeluarkan kebijakan melalui Kementerian Sosial untuk memberikan bantuan tunai secara langsung kepada masyarakat yang mendapatkan, yang kena dampak dari COVID-19 ini. Untuk itu, ini adalah kebijakan yang strategis, kebijakan yang bagus, memberikan bantuan kepada rakyat, memberikan bantuan kepada masyarakat untuk mengurangi beban masyarakat karena ada kebijakan dari pemerintah untuk stay home, untuk diam di rumah, beribadah di rumah, dan bekerja di rumah. Untuk itu, bagi kita semua sebagai generasi muda, sebagai aktivis mahasiswa, sebagai pemuda, seharusnya kita mengawal kebijakan ini sampai masyarakat merasakan dampak, sampai masyarakat merasakan manfaat dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten. Dari pemerintah pusat memberikan bantuan tunai secara langsung kepada masyarakat, nilainya adalah 600.000 per kakak. Total anggaran yang diberikan oleh pemerintah untuk kebijakan ini adalah 110 triliun. 110 triliun ini dibagi beberapa item. 20 triliun untuk paket sembako, 25 triliun untuk kartu sembako, 20 triliun lagi untuk program kartu prakerja, PKH, dan sebagainya. Tapi masih banyak program-program yang lain yang diberikan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten untuk masyarakat yang kena dampak dari COVID-19 ini. Jadi, teman-teman sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, kebijakan ini adalah kebijakan yang strategis, kebijakan yang sangat bagus, tapi tanpa pengawalan dari generasi muda, tanpa pengawalan dari anak-anak muda yang visioner, yang progresif, maka kebijakan ini akan, atau kita khawatir, tidak sesuai pada tempatnya. Untuk itu saya ingin mengajak teman-teman semua sebagai generasi muda dan sebagai teman-teman mahasiswa untuk memberikan solutif, memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat. Contoh kecil misalnya di daerah saya, bahwasanya baru akhir-akhir ini saya melihat dan membaca polemik yang ada di masyarakat, bahwasanya kebijakan dari pemerintah Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat ada Bima Ramah, yang pemerintah kabupatennya memberikan sembako kepada masyarakat, dan itu tidak semua masyarakat mendapatkan sembako dari pemerintah kabupaten, tapi khusus masyarakat yang miskin, betul-betul masyarakat yang benar-benar miskin, yang kalau informasi yang saya dapatkan adalah kategori yang bisa mendapatkan ini adalah salah satunya adalah rumah mereka belum di rumah yang belum ada lantainya, masih lantai menggunakan tanah secara langsung. Itu salah satu kategorinya. Lagi-lagi ada polemik yang terjadi di masyarakat, yaitu terkait dengan data penerima manfaat, data jumlah bantuan sembako, data ini dan itu. Jadi masalah kita terletak pada data. Pemerintah kabupaten, provinsi, bahkan pemerintah pusat kebingungan untuk mendapatkan data, untuk
merealisasikan data yang telah didapatkan, dan inilah problem kita bersama. Jadi teman-teman kalian yang saya hormati, yang saya banggakan, jadi sebagai generasi muda, saya ingin mengajak teman-teman anak muda yang ada di desa, yang ada di kabupaten, provinsi, bahkan yang ada di pusat kota atau pusat Indonesia, untuk mengawal kebijakan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, bahkan pemerintah kabupaten, agar kebijakan ini, program ini tepat sasaran. Benar-benar masyarakat yang tidak mampu yang menerima bantuan langsung tunai, sembako Bima Rahmah, bantuan NTB Gemilang, apapun namanya. Yang terpenting bagi saya pribadi adalah bantuan itu tepat sasaran. Bantuan itu tidak dikurangi oleh pemerintah setempat. Misalnya dikurangi oleh pemerintah desa, oleh pejabat desa, oleh pejabat yang ada di kabupaten, yang ada di provinsi, yang ada di pusat, kemudian mengurangi, mengkorupsi kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Salah satu kesalahan fatal dari pemerintah adalah padahal pemerintah mempunyai fasilitas, padahal pemerintah mempunyai segala instrumen untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Apa itu? Masalah data. Lagi-lagi data yang menjadi polemik bersama masyarakat dan pemerintah ini. Salah satu solusi konkret yang harus kita kerjakan adalah kalau ada kebijakan, program yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, maka harus ada instrumen lain yang kemudian bisa menjalankan program ini. Misalnya buat tim relawan ini, buat tim A, tim B, yang kemudian bisa menjalankan program pemerintah tersebut. Mudah-mudahan kebijakan pemerintah, program pemerintah, bantuan langsung tunai untuk masyarakat yang kena dampak COVID-19 ini benar-benar tepat sasaran dan bisa memberikan manfaat untuk masyarakat, dan mudah-mudahan corona yang tengah melanda Indonesia dan dunia segera selesai dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.